kalaulah memang Jokam ini benar, anggap memang benar. Pertama, kebenaran tidak boleh tersembunyi. Kedua, kebenaran lagi-lagi tidak boleh dibungkus dengan kebohongan dalam alasan apapun. Dalam baju bernama apapun, bitonah, whatever, apalah namanya. Oke, karena lagi-lagi tidak pernah sedikit pun contoh kita Rasulullah SAW mengajarkan membungkus kebenaran agama kita dengan berbohong. Tidak ada satu riwayat pun, dalil pun seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firlia. Saya terdaftar di salah satu kelompok di Islam Jamaah di daerah Ciledug, Tangerang Timur. Saya akan bercerita awal saya dan keluarga masuk ke Islam Jamaah ya. Everybody has a story. Jadi saya juga punya, pasti masing-masing dari kita punya cerita tentang bagaimana akhirnya qadarullah kita masuk ke Islam Jamaah dan alhamdulillah mendapatkan hidayah taufik dari Allah untuk keluar dari golongan ini. Awalnya saya ingat waktu itu saya dan adik saya sekitar tahun 80-an ya. Artinya kami berdua waktu itu SMP, sekitar SMP kelas 1 atau kelas 2. Tiba-tiba ayah dan ibu saya masuk dalam kelompok ini. Yang saya sendiri lupa ya awal cerita. Mungkin ada dari salah satu keluarga jauh yang memang dia masuk di Islam Jamaah, akhirnya bicara dengan ayah saya, akhirnya ya mungkin pada saat itu mungkin kan memang Islam yang menggambarkan bahwa ini adalah Islam yang paling murni dengan memegang satu Al-Quran dan hadis gitu. Sepertinya memang pada saat itu kita berpikir cuman, oh ini salah, ini cuma satu golongan. Dan golongan ini adalah Islam Jamaah. Dan akhirnya ayah dan ibu saya meyakini bahwa inilah kelompok yang benar ya. Dan singkat cerita, qadarullah akhirnya kita sekeluarga masuk ke dalam Islam Jamaah. Setelah dari awal, pastinya kita terjadi baiat dan lain-lain seperti layaknya orang-orang yang memang masuk pertama ke Islam Jamaah sampai 1, 2, 3 bulan selanjutnya sampailah hampir 1 tahun. Dalam periode 1 tahun itu kalau saya ingat sebenarnya ayah dan ibu saya ya lumayan ya, artinya bukan yang memang rajin sekali. Bahasa di Islam Jamaah itu kan adalah sambung ya, entah itu sambung kelompok, sambung desa atau apa, tapi bukan juga yang nggak pernah sama sekali. Jadi kategorinya kategori sedang lah gitu ya. Termasuk justru kalau saya sama adik saya sebenarnya nggak terlalu ya. Jadi kayak bahasanya dulu tuh apa ya, cabai rawit kah? Oh sorry, berarti kalau misalnya kita SMP tuh masuknya ke muda-mudi kali ya. Itu kita malah seingat saya agak jarang ya. Jadi kami berdua itu mendapatkan ilmu versi Islam Jamaah itu adalah didatangkan mobaleh atau mobalegot ke rumah. Berjalannya waktu hampir 1 tahun, ada 1 hari tiba-tiba ayah saya berdiskusi dengan saya dan adik saya dan ibu saya kalau nggak salah ya. Dia bicara bahwa ini ada sesuatu yang
eh, sepertinya mulai terlihat kejanggalan-kejanggalan di Islam Jamaah. Nomor satu yang paling terlihat pada saat itu adalah terlalu banyak cerita-cerita tentang saya bahasainnya apa ya, sesuatu yang mengarah ke ilmu-ilmu gaib gitu ya. Walaupun itu tidak artinya itu tidak diajarkan kepada kita, karena kan Islam Jamaah kan menganut paham bahwa bersih dari yang namanya khurafat, tahayul, jin-jinan dan lain-lain. Tetapi yang menjadi sesuatu berbanding terbalik adalah banyak sekali cerita tentang tokoh-tokoh di Islam Jamaah, versinya Mobaleh dan Mobalegot, yang menggambarkan bahwa ilmu-ilmu gaib ini memang terjadi, yang memang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam Jamaah. Itu sih setahu saya, dan itu yang menjadi the best reason oleh ayah saya bahwa this is something nih, bukan something good, tapi ini sesuatu yang ini kayaknya nggak bener nih. Gitu. Bahasa yang paling mudahnya adalah ini nggak bener nih, sepertinya ayah saya bilang gitu. Ini sepertinya kayaknya ini nggak bener nih. Lambat laun mungkin dengan keyakinan bahwa ini tuh kayaknya ada sesuatu yang nggak benar. Bukan cuma itu sih sebetulnya ya. Tapi yang mendasari sih itu cerita-cerita tentang yang ya mungkin khurafat, tahayul, ya pokoknya yang sesuatu yang menurut saya ini yang diajarkan tidak boleh mengandung hal-hal seperti itu, tetapi di lain sisi justru ini juga gitu loh, cerita-cerita ini yang terus mendominasi doktrin-doktrin yang masuk ke kita ya. Akhirnya singkat cerita selesailah istilahnya keluarga kami di Islam Jamaah tanpa ada statement dari kami bahwa kami mengundurkan diri, tapi akhirnya memang kalau dihitung ya kami cuma 1 tahun di Islam Jamaah. Akhirnya ya udah kita kembali nih ke Islam yang sesungguhnya. Itu awalnya. Kenapa bisa sampai masuk lagi ke dalam Islam Jamaah? Ceritanya gimana? Setelah selesai di tahun 80-an, kita cuma 1 tahun sekeluarga di Islam Jamaah dan akhirnya kita keluar. Sampai qadarullah ketemu di, saya lupa ya tahunnya, sekitar 2006 kalau nggak salah. Pada saat itu memang terakhir kali tuh kami itu terdaftar di salah satu kelompok di daerah Kebonjeruk ya. Jadi ada teman dekat dari ayah dan ibu saya datang ke rumah, bicara lagi tentang artinya pertamanya memang silaturahim, bicara lagi tentang Islam Jamaah, bla 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 bla, dengan akhirnya banyak pertanyaan dari ayah saya pasti ke teman beliau ini yang dari Islam Jamaah, sampai pada akhirnya beliau, teman ayah saya ini, menstatementkan bahwa Islam Jamaah yang sekarang sudah berparadigma baru. Artinya merubah seluruh sisi-sisi yang dulu memang buruk menjadi lebih baik gitu loh. Terutama yang tentang khurafat, tahayul, bla 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 itu ya. Kalau di keluarga saya sendiri, mungkin karena memang kita kan terlalu sebentar tuh ya, cuman 1 tahun, dan yang ketangkep sama kita sekeluarga tuh itu. Jadi kalau masalahnya pemahaman takfiri dan lain-lain, kalaupun itu masuk mungkin ya, kalau doktrin pun itu masuk, tapi buat kami sekeluarga is not make sense kan. Jadi nggak mungkin kan kita mengkafir-kafirkan keluarga kita, di mana keluarga besar kita itu cuman keluarga inti kita yang berpemahaman Islam Jamaah. Jadi nggak mungkin kan misalnya, maaf saya mengkafirkan nenek kakek saya, ataupun kami mengkafirkan misalnya adik atau kakak daripada ayah ibu kami, ataupun keluarga besar kami yang memang nggak berpemahaman Islam Jamaah. Jadi memang
pemahaman takfiri dari dulu, walaupun doktrin itu masuk juga ke kami, tapi itu sama sekali itu tidak ada sih ya dalam pemikiran kami, dalam hati kami itu nggak ada. Nah, setelah memang ada statement Islam Jamaah berganti dengan paradigma baru, qadarullah akhirnya kami sekeluarga masuk lagi ke Islam Jamaah. Ini cerita lucunya. Tapi qadarullah ya, semua kan Allah nih yang nentuin. Tapi di titik inilah Allah menetapkan jodoh buat saya. Jadi saya bertemu dengan suami saya di Islam Jamaah. Dan kami saling mengenal pun di Islam Jamaah. Ya, sisi baik dari Islam Jamaah kan memang seperti hukum yang kita tahu ya. Jadi di sini kan nggak ada yang namanya misalnya pacaran atau apa. Jadi saya ditemukan sama suami saya itu dari beberapa mubaleh. Kita ketemu cuman sekali, 2 kali mungkin. Habis itu kita langsung menikah versinya Islam Jamaah. Nah, pada saat pernikahan inilah yang lagi-lagi ada sesuatu yang langsung aneh nih di pemikiran dan di hati saya. Karena pada saat saya menikah itu ayah saya sudah meninggal. Dan kebetulan sekali saya tidak punya adik atau kakak laki-laki. Kakek dari kedua belah pihak, ayah dan ibu saya sudah meninggal. Artinya saya punya wali itu dari sisi ibu. Karena ibu saya itu punya 1 kakak laki-laki dan punya 3 adik laki-laki. Tetapi seperti kita tahu di Islam Jamaah tidak boleh menikahkan siapapun yang menjadi wali itu kalau bukan mereka juga golongan Islam Jamaah. Akhirnya saya dinikahkan oleh imam daerah pada saat itu ya. KI desa kalau nggak salah, saya lupa ya, KI desa atau KI daerah, secara struktural Islam Jamaah. Nah di situ yang saya ngerasa bahwa ini nggak benar nih, gitu loh. Tanpa keluarga saya tahu, tanpa wali saya tahu ya, artinya paling tidak saya harus bicara dong sama kakak daripada ibu saya dan 3 adik laki-laki ibu saya. Akhirnya kita bicara tuh sama mubaleh di kelompok tersebut. Yang akhirnya keluar juga sih bahasa Islam Jamaah tuh ijtihad lah ya. Bahwa ya memang harus ada surat resmi yang mereka tanda tangani bahwa memang harus memberikan perwalian kepada si KI desa ataupun KI daerah pada saat itu ya, yang menikahkan kami. Nah, itu kan tidak mudah ya. Ini amat sangat tidak mudah menerangkan ini ke paman saya nih, ke 4 orang paman saya ini. Tidak mudahnya adalah kenapa bisa terjadi? Kan lebih baik kalau yang biasanya kan adalah ya udah langsung aja dinikahi antara 4 orang itu jadi walinya, udah kan selesai. Ini kan enggak. Akhirnya ini juga yang membuat rumit permasalahan. Di sini titiknya ya, pernikahan, izin pernikahan atau whatever lah kita sebut namanya, yang secara hukum syar'i itu jelas dan tidak rumit, dibuat rumit oleh peraturan Islam Jamaah. Dibuat rumit, dibuat tidak jelas, dibuat tersembunyi, dan dibuat berbagai macam kebohongan. Ini yang pada detik itu sebetulnya saya langsung berpikir lagi nih, ini sih nggak ada paradigma baru ya. Ini udah mulai lagi nih.
timbul keanehan gitu. Tapi ya di detik itu kan pemikiran saya adalah saya harus istilahnya menyelesaikan ini karena memang mau menikah gitu. Akhirnya kita berpikir pada saat itu gimana cara ngomongnya, dan saya nggak mau ada kebohongan di situ kan. Artinya ceritanya kan sampai pada saat itu ada ya misalnya ya udah anggaplah surat apa, jadi nanti bisa sign, bisa tanda tangan. Tapi kan saya kan hubungannya sama om-om saya ini kan nggak ada hubungan secara selain memang hubungan antara keponakan dengan om ya, paman. Artinya nggak mungkin ada kebohongan apa, misalnya tanda tangan surat apa kan nggak mungkin. Akhirnya ibu saya bicara bahwa memang saya mau menikah, dan saya nggak ngerti ibu saya waktu itu berbicara apa. Yang penting adalah memang saya ingat pada saat itu tidak ada kebohongan, artinya memang saya akan menikah tapi tidak bisa dinikahkan oleh paman-paman saya, jadi tetapi meminta tanda tangan, artinya meminta restu untuk memberikan perwalian itu kepada salah satu apakah itu KI desa atau KI daerah pada saat itu. Itu cerita rumitnya pernikahan di Islam Jamaah. Apa yang membuat bisa sampai akhirnya hijrah terus mengalami keresahan-keresahan yang ada di dalam hati Uhti? Setelah periode kerumitan menikah ala Islam Jamaah, alhamdulillah ya, akhirnya saya masuk ke periode pernikahan. Dan untuk sekedar informasi, seluruh pernikahan warga Islam Jamaah rata-rata dilakukan 2 kali. Yang saya lakukan pertama itu adalah nikah dalam bahasanya. Dan pastinya saya harus melakukan yang namanya nikah luar NL. Untuk apa? Ya untuk memang ini adalah versi nikah sesungguhnya di depan mata keluarga, kerabat, sahabat, dan tetangga, dan lain-lainnya. Beda bulan pada saat itu saya ingat sekitar 4 atau 3 bulan ya. Akhirnya terjadilah pernikahan yang bahasa Islam Jamaah adalah itu hanya nikah secara informal. Karena nikah yang sebenarnya tuh sudah terjadi. Nah, di situ memang yang menikahkan adalah paman saya. Setelah menikah, akhirnya itu adalah tahun pertama juga berarti saya kembali masuk dalam Islam Jamaah kan. Punya suami, sebagai informasi juga sebetulnya suami saya juga ini bukan bukan warga Islam Jamaah dari kecil, itu enggak. Jadi kebetulan suami saya juga masuk ke Islam Jamaah qadarullah lantaran ada beberapa temannya memang orang Islam Jamaah. Setahu saya teman-teman kuliahnya dulu ya. Akhirnya kalau dihitung dengan waktu pernikahan, awal pernikahan kita itu dari titik menikah, itu sebetulnya suami saya baru 1 tahun menjadi anggota atau warga Islam Jamaah. Nah, tetapi qadarullah yang terjadi, doktrin yang masuk ke suami saya ini, terutama ya, ada satu doktrin tuh yang selalu bertentangan dengan saya, itu adalah doktrin tentang sholat harus di belakang imam Islam Jamaah. Kalau tentang tempat, artinya masjid itu nggak masalah. Artinya pada saat kita pergi, let's say kita ke mall atau kemana, mau sholat kita nggak harus cari masjid Islamnya itu memang nggak. Saya bicara suami saya. Tapi kalau akhirnya kita sholat di masjid di luar Islam Jamaah, artinya imamnya pasti bukan Islam Jamaah kan? Itu akhirnya kita tunggu dulu sampai selesai. Atau jamaah sudah ada nih, misalnya ada 2 shaf nih, itu suami saya tuh bisa jadi sholat sendiri dia. Munfarid namanya. Saya nggak tahu tuh, bener apa nggak tahu istilahnya, tapi kalau bahasa di Islam Jamaah tuh munfarid, artinya sholat sendiri. Atau sholat betul-betul berjamaah, physically ya,
Tetapi hatinya niat sholat sendiri dan bacaan sendiri. Cuman gerakannya aja. Nah, ini yang doktrin ini yang dari dulu tuh selalu, ini keresahan utama saya sih sebetulnya ya. Keresahan yang terus-menerus ada di pikiran saya. Walaupun tidak saya pungkiri, saya pun kadang-kadang berlaku sama. Jadi gini, kalau misalnya saya harus sholat di masjid orang luar, bahasa orang Islam Jamaah itu dibilang orang luar. Di masjid, bukan masjidnya Jokam. Kita sholat nih. Jadi kalau ada 100%, saya bisa 50-50 tuh. Kadang-kadang, karena apa? Karena galaunya hati. Kadang-kadang saya jadi sholat sendiri di pojokan, padahal ini di depan saya ini berjamaah. Kadang-kadang saya ikut berjamaah, kadang-kadang saya ikut berjamaah tapi munfarid itu. Tapi selesai dari sholat, jangankan selesai ya, di dalam sholat pun yang namanya khusyuk hampir tidak pernah ditemukan khusyuk. Karena apa? Ya memang gundah gitu loh. Artinya ini tuh gimana ya? Ini tuh bener apa enggak ya? Terus kok gini ya? Tapi sebenarnya kalau setelah sekian lama ya, artinya 4-5 tahun umur, jadi umur saya masuk ke Islam Jamaah dengan umur pernikahan saya itu sama. Karena kan saya menikah itu pada saat memang saya masuk ke Islam Jamaah gitu loh. Jadi seberjalannya waktu tuh 4 atau 5 tahun setelah masuk lagi ke Islam Jamaah, kegelisahan tentang sholat itu tambah. Yang lebih parah lagi adalah kebetulan kita berdua, saya sama suami saya tuh ada beberapa kali kita traveling lah ya. Entah traveling di dalam Indonesia ataupun di luar Indonesia. Ini cuma contoh. Misal ya, kita pergi ke contoh misalnya Lombok lah ya. Landing, hari Jumat udah pasti landing, terus begitu keluar dari airport, bandara, tiba-tiba kita lihat masjid nih. Dan memang udah waktunya sholat Jumat. Mungkin cuman 15 menit lagi tuh harusnya udah masuk. Itu suami saya dipastikan harus mencari masjid Islam Jamaah untuk sholat Jumat atau tidak sholat sama sekali. Even saya begging ya sama dia, please, ini kan masjid, ayo sholat. Enggak, itu enggak. Itu kalau kita jalan, istilahnya traveling di dalam negeri. Begitu pula di luar negeri, misalnya di luar Indonesia. Semasa kita tahu bahwa Islam Jamaah punya perwakilan, saya bilangnya perwakilan, ya, contoh ya, kan soalnya Islam Jamaah ini kan memang for information, ini memang dia kan menyebar juga ya di luar Indonesia. Contoh, kalau saya traveling ke paling dekat Singapura ya, ada itu masjid Islam Jamaah. Jadi kalau kita nggak uber ke situ, artinya nggak ke uber dengan waktu atau mepet, padahal misalnya gini, kita nginep di hotel di mana hotel itu dekat dengan masjid kaum muslimin Singapura. Itu lebih baik nggak sholat tuh. Atau memang harus uber banget itu masjid di Singapurnya yang di daerah Haw Par Villa kalau nggak salah ya, di daerah situlah yang masjidnya warnanya hijau. Itu contoh tuh negara yang terdekat. Begitu juga nih kalau negaranya base camp terbesar Islam Jamaah kalau nggak salah di Australia, kalau nggak salah ya Melbourne, Sydney atau di mana. Tapi memang hampir semua. Kita ke Jepang tuh udah gitu ya, satu lagi sorry yang saya lupa. Setiap kita pergi kan harus ada yang namanya surat sambung tuh ya. Apapun itu, dan surat sambung itu kan harus kita serahkan di mana tempat pada saat kita datang tuh ya. Dimanapun tuh di Masjid Islam Jamaah. Jadi kemana-mana nih, mau ke Tokyo kah, kemana, selama itu ada masjidnya Islam Jamaah, ya harus datang. Harus. Kalau nggak ketemu, di mana itu harus sholat Jumat, ya nggak sholat. Pilihannya sih gitu aja. Walaupun di depan kita tuh ada masjid. Nah, keresahan awal itulah yang membuat itu menjadi sumber pertengkaran kami berdua. Begitu terus.
Tapi karena saya sebagai seorang istri ya kan, kita ada rambu-rambu ya, akhirnya oh ya udah, saya selalu menghormati keputusan suami saya. Terus setelah ada keresahan itu, apakah Apa yang ada keresahan-keresahan yang lain, terutama mungkin waktu berjalannya waktu setelah pernikahan itu, apakah ada lagi selain itu? Iya. Selain keresahan tentang sholat yang harus di belakang imam Islam Jamaah atau Jokam, sebenarnya banyak ya. Tapi itu yang menjadi titik awal di mana saya punya pembicaraan dengan suami saya yang saya bilang, itu pembicaraan gini, pembicaraannya itu sudah bertingkat-tingkat tuh, dari level pembicaraan omongan yang paling santai, yang kita berdua masih bisa ketawa-ketawa, yang mulai ada tensi, sampai pembicaraan yang berdarah-darah. Artinya saya sempat nangis-nangis itu, sampai saya pernah di doa saya tuh waktu itu saya ingat banget, ya Allah nih, saya yakin ini nggak benar. Tolong berikan petunjuk saya tentang bagaimanapun caranya, tolong berikan apa ini sebenarnya gitu loh. Apa ya maksudnya, kalau memang ini jalan benar, yakinkan saya dan berikan petunjuk saya bahwa memang ini benar ya Allah. Tapi kalau ini tidak benar, ya tolong segera berikan saya juga petunjuk. Nah, kejadiannya setelah kejadian itu ada satu hari, akhirnya saya nggak pernah ngebahas lagi tentang sama suami saya tentang keresahan tentang sholat itu. Tapi saya ingat kata-kata saya sama suami saya bilang gini, insya Allah someday kamu akan sholat di belakang imam yang bukan Islam Jamaah, insya Allah. Itu kata-kata saya. Yang saya tuh inget banget, itu kok menjadi satu semangat buat saya untuk, itu menjadi starting awal untuk saya mau cari tentang apa itu kebenaran. Nah, momentum hijrahnya itu apa pemicunya? Atau ada permasalahan apa lagi gitu? Jadi setelah kejadian itu, diam-diam saya, artinya tanpa sepengetahuan suami saya mulai membuka YouTube. Dari YouTube terus terang aja. Dari YouTube lah saya mulai belajar mencari apa ini ya, untuk menjawab begitu banyak keresahan-keresahan saya gitu. Ini tuh sebetulnya apa sih sebetulnya? Maksudnya ada dua sih ya keresahan saya yang akhirnya saya butuh jawaban itu. Nomor satu begini, anggaplah saya yakini bahwa Islam Jamaah ini adalah kebenaran Allah. Artinya ini adalah jalan terbaik. This is the right track lah, ibaratnya gitu kan. Tapi yang ada dua nih, kalau memang ini benar, kenapa harus tersembunyi? Itu yang terus ada di pemikiran saya ya. Kalaulah ini benar, kenapa kita harus tersembunyi? Nanti saya akan bicarakan nih, saya akan terangin ya, kenapa di Islam Jamaah ini harus tersembunyi. Gini, karena apa? Setiap kita habis ngaji, sekalipun nih, kita ketemu nih sama teman atau keluarga, ditanya, dari mana? Pulang dari mana? Itu mulai dengan segala macam alasan. Dari jalan ke sana lah. Nggak pernah tuh kita bilang karena apa? Kalau kita bilang dari ngaji, nanti pertanyaan next-nya adalah ngaji di mana? Jadi ada dua ya keresahan saya. Kalaulah ini benar, kenapa satu tersembunyi, kedua ujung-ujungnya apa? Kebohongan. Selalu bersembunyi, selalu berbohong. Selalu bersembunyi, selalu berbohong. Ini pun yang saya tanyakan selalu dengan mubaleh yang kalau datang ke rumah. Tapi bahasa mereka ya bitonah.
Karena kebenaran kita ini memang harus disembunyikan, harus dibungkus dengan baju kebohongan yang bernama bitonah. Padahal kalau nggak salah bitonah itu sendiri ada arti sendiri sih kalau nggak salah bahasa Arabnya ya. Nah, inilah keresahan awal. Karena saya yakin ya, satu kebenaran yang berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tidak akan pernah tersembunyi. Pertama, kedua, tidak akan pernah dibungkus dengan kebohongan. Saya yakin itu. Kebenaran adalah kebenaran yang memang harus berani diungkapkan secara nyata. Apapun itu. Jadi ini awal di mana akhirnya saya mencari tahu apa ya bahasanya, berbagai macam kesalahan-kesalahan yang terjadi di Islam Jamaah. Terus bagaimana proses hijrahnya dulu? Okay. Akhirnya setelah saya, kalau ditanya ya, berarti kalau ditanya dari ukuran periode waktu ya, dari 2006 saya masuk Jokam dan 2006 pula saya menikah, saya mulai cari tahu itu di tahun ke-6. Itu saya udah mulai cari tahu tuh, apa ini. Kebetulan sekali gelombang sunnah, atau kalau bahasa orang awam salafi, itu mulai tuh di tahun-tahun tersebut. Jadi saya selalu itu memang suka tidak suka saya belajar dari ustadz-ustadz sunnah. Kalau awal itu pasti yang paling gampang kita temuin itu adalah Ustadz Khalid Basalamah. Saya mulai tuh. Akhirnya mengkomparasi, pasti. Ya terjadilah perbandingan-perbandingan kan. Termasuk misalnya, ya banyak ya. Di mungkin pakaian, kalau pakaian wanitanya gitu kan. Kadang-kadang saya, kenapa begini? Dan selalu kan statementnya, mohon maaf teman-teman di Jokam, kalau berstatement, zaman saya dulu di Jokam ya, itu selalu kalau bicara tentang, wah itu perempuan-perempuan salafi, pakai itu tuh kenapa selalu maaf berkonotasi negatif gitu ya. Yang di situ saya bilang, kok gitu ya, padahal kan ini bener ya, kok kenapa ya gitu. Artinya sebenarnya gini, kalaupun memang belum sanggup memakai, it's okay, nggak apa-apa. Tapi bukan menjadikan bahwa, oh itu mereka tuh nggak bener, kayak gini-gini gitu. Apalagi maaf, terutama tentang cadar. Oh udah, Jokam tentang cadar kayaknya big no dari dulu ya. Walaupun begitu ditanya, mereka nggak bisa kasih reason sih, nggak bisa kasih alasan kalau menurut saya. Nah, terjadilah, ya itu ya, kegelisahan saya itu sudah tambah mengerucut lah, mulai tuh pelan-pelan sampai akhirnya saya nggak mau bohong lagi sama suami saya bahwa memang saya belajar tuh, entah itu via YouTube, entah itu saya baca-baca buku. Dengan takut-takut saya bilang sama suami saya bilang gini, nomor satu minta maaf, saya minta maaf karena aku minta maaf nih, aku gini nih, kalaupun kamu marah begini, aku terima gini. Oh belum selesai, marah. Pasti marah. Dimanapun suami Jokam tuh kalau ngelihat istrinya gitu, pasti marah. Dan keluarlah statement bahwa jangan pernah lagi gitu. Pokoknya nggak boleh gini. Oke. Nurut nggak saya pada saat itu? Nurut sih. Saya nurut. Saya tinggalin itu semua. Dengan tetap kegelisahan hati ya, dan tetap jadi Jokam nih ya, tetap jadi Jokam. Kalau dihitung-hitung tuh sebenarnya kalau kita tuh sekeluarga tuh Jokamnya tuh yang ya di kategori sedang ya, artinya yang malas banget enggak, tapi yang rajin banget juga enggak sih, di sedang-sedang aja. Tapi ya ada lah ya, kalau dibilang sambung ya tetap sambung, apalagi yang kalau hasda, teks daerahan, itu sesuatu yang have to kan, kalau di Jokam kan harus datang, itu kita datang. Gitu. Sampai 6 tahun ke-7, ke-8, ke-9 itu tambah mulai tuh saya tapi tetap gelisah dan nggak sentuh-sentuh itu, sampailah akhirnya mungkin
di tahun 2017-18 ya mulainya, saya memberanikan diri minta izin lagi untuk belajar lagi gitu. Tapi ada perbedaan ya. Dulu saya ngomong minta mau belajar, istilahnya minta izin belajar sama suami saya tanpa doa tuh dulu sama Allah. Itu salahnya sih. Kalau yang ini saya udah doa dulu nih, udah nangis-nangis nih. Udah nangis-nangis sama Allah, maksudnya udah nangis-nangis sama Allah untuk ya Allah mudah-mudahan suami saya diberikan kelembutan hati untuk mengizinkan saya lebih. Nah, saya baru ngomong sebentar, diizinin. Dia langsung bilang, oke. Gitu. Dengan mukanya itu yang nggak ada marah, nggak ada, oke, kamu pokoknya belajar aja. Nah, nanti apa yang kamu pelajarin itu kamu kasih tahu aku ya, gini. Itu yang terjadi. Nah, mulailah tuh. Walaupun dengan belajar yang, karena kan kita kan nggak ada, nggak ada pondasi sama sekali, mulai dari kebingungan. Jadi belajarnya itu kalau ada bahasa tuh rancu, ngacak, bingung. Tapi saya tahu bahwa ini salah. Saya udah yakin bahwa jalan ini salah. Saya harus mendapatkan jalan yang benar. Sampailah di tahun 2019. Artinya saya sudah mulai belajar sekitar 3 tahun mungkin dari situ ya. Tapi dengan penuh kerancuan. Tiba-tiba di awal, maaf saya salah. Di awal 2018, pada saat kita teks daerahan, Hasda ya bahasanya Jokam, itu saya ingat banget. April 2018, akhir daripada teks, tiba-tiba kita nggak boleh pulang dulu karena ada pengumuman, announcement bahwa di nonaktif. Saya bingung ya bahasanya waktu itu, saya ingat ada pemberitahuan nonaktif terhadap 4 orang paku bumi, bahasanya Jokam. Dari 4 orang itu saya nggak kenal, yang saya kenal tuh cuma satu, Ustadz Khalil Bustami. Kenapa saya tahu Ustadz Khalil Bustami? Karena qadarullah setiap kita umroh, kita ketemu sama Ustadz Khalil. Lagi belajar di Ma'had Haram. Artinya lagi belajar nih di Masjidil Haram. Kalau teman-teman yang sudah umroh kan sudah terbiasa mungkin ya melihat ada satu komunitas gitu kan, ada satu syekh dengan satu kelompoknya gitu. Dan qadarullah tuh selalu ketemu, dan dengan amat sangat bangganya kalau dulu tuh kita ketemu tuh di Masjidil Haram, bahwa lihatlah betapa benernya Jokam ini. Karena kita punya guru ya, kita punya kita punya guru, kita punya ulama, ataupun kita punya ustadz yang belajar di Masjidil Haram dengan syekh gitu ya. Saya nggak tahu kan siapa nama syekhnya, cuman setiap ketemu, lagi belajar sama syekh. Nah, tiba-tiba di April 2018 itu diumumkan dinonaktifkan. Oke, saya pada saat pertama kali ngedenger, saya masih santai banget. Santainya gini, pasti saya salah dengar gitu. Karena kan kadang-kadang kan ya namanya di masjid beda-beda ya, suara kadang-kadang ada agak riuh gitu. Tapi begitu keluar, kita selesai, artinya kita masuk mobil, keluar daripada selesai dari Hasda ya, saya masuk mobil, saya bicara dengan suami saya bicara dengan ibu saya, itu kita bertiga tuh langsung, itu bener. Maksudnya saya awal pertanyaan saya gini, tadi salah denger nggak ya? Iya, nggak salah denger. Pak Khalil, tadi betul kok namanya Khalil Bustami. Lah, kok dinonaktifkan ya? Nah, itu kan pertanyaan besar sekali. Akhirnya setelah itu kami sekeluarga memang ada satu orang mubaleh yang memang setiap minggunya ke rumah ya, karena kita belajar tahsin pada saat itu. Saya sebutin ya tahsin atau mangkulan Al-Quran pada saat itu. Alhamdulillahnya mubaleh ini pun sekarang sudah sama-sama hijrah ya, Mas Pastor namanya. Kita tanya tuh sama Mas Pastor. Nah, Mas Pastor waktu itu jawabnya,
Mas Maksud pun juga nggak ngerti ini yang terjadi. Ini kan karena kalau dalam struktural Islam Jamaah ini yang terjadi itu di kalangan atas. Jadi bahasanya ya udahlah gitu. Kita kan nggak tahu apa-apa, yang penting kita ngaji aja. Pada saat itu jawaban daripada Mas Maksud seperti itu sebenarnya untuk kita bertiga tuh ya oke lah, emang kita memang ngaji, tapi kita perlu tahu itu what happened sih sebenarnya gitu. Tapi ya udah, oke. Itu di 2018 sampai, tapi itu pula yang membuat saya terus jadi belajar ya. Belajar gitu. Belajar dengan tidak ada tidak ada ya sesuatu yang penuh dengan kebingungan kan itu dari awal ya, cara belajarnya bahwa benar-benar bingung tapi akhirnya tambah mengerucut gitu loh. Artinya ya di situlah. Jadi yang saya ingat adalah pada saat, nah ini yang saya mau share ke banyak teman-teman ya, mudah-mudahan juga ke teman-teman yang masih ada di Islam Jamaah. Intinya begini, pada saat kita punya niat yang tinggi untuk mencari kebenaran Allah, di titik itu artinya kita nyusruk ke Allah, kita nangis ke Allah, kita minta ke Allah, walaupun kita betul-betul bodoh. Artinya kita punya tingkat kejahilan 100% ya terhadap ilmu agama. Karena ya sorry to say, apa yang kita pelajarin di Islam Jamaah tuh memang nggak ada apa-apanya gitu loh. Memang nggak ada gitu. Nanti mungkin saya akan jelasin lagi ya. Tapi di titik itulah pertolongan Allah 100% juga datang ke kita. Jadi dengan kebodohan, dengan kebingungan, dengan belajar yang apa adanya, tapi layer by layer kayak kulit bawang tuh kok kayak kebuka satu demi satu gitu loh. Oh oke gitu. Yang walaupun baru tahu, oh setelah saya belajar, oh ini namanya akidah. Oh ini yang namanya tauhid. Tapi apa istilahnya, intisari dari itu tuh sama Allah tuh memang dikasih. Sesuai dengan apa janjinya Allah, sesuai dengan niat kita. Gitu loh. Kita memperjuangkan kebenaran ini, sebodoh-bodohnya kita, dapat nggak? Dapat. Insya Allah dapat. Jadi nggak ada tuh. Kalau yang misalnya saya ambil kata ada ustadz ya bilang, Allah nggak akan bikin kita kecelek kalau memang kita mempersungguh untuk mencari kebenaran, gitu ya, di ya jalan kebenaran ini. Pada akhirnya sampailah di tahun 2019, di mana secara keilmuan alhamdulillah sudah tambah sedikit demi sedikit saya belajar. Sampai cuman ada di satu titik nih. Saya butuh banget ada statement dari seorang, entah itu ulama, entah itu ustadz, tentang yang namanya keamiran. Ini karena kalau di Jokam, di Islam Jamaah, ini tuh titik poinnya itu memang amir nih. Karena apa? Begitu kita nggak punya amir, nggak sah Islamnya. Ini loh, di Jokam kan cuma ini sebetulnya. Ya, jadi kalau kita mau persempit, kalau kita mau mengkerucut ya, sebenarnya permasalahan inti utama di Jokam, di mana berjuta-juta orang atau nggak tahu sekarang jumlahnya berapa ya yang masih percaya di tracknya Jokam itu, karena apa? Masih percaya kalau nggak punya amir, artinya Islamnya tidak sah, artinya sama dengan kafir, artinya sama dengan neraka. Itu aja sebetulnya titiknya. Dan saya uber itu gitu loh. Saya cari. Jadi apa itu amir? Kan harus gitu dulu dong ya. Apa itu amir? Tapi bukan dari versi Islam Jamaah yang harus saya cari. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan amir itu? Itulah titiknya. Setelah kegundahan-kegundahan, terus mendapatkan ilmu, belajar, terus juga masih ngawang-ngawang, akhirnya gimana sampai kliknya tuh bisa sampai hijrah tuh? Akhirnya dari seluruh perjalanan mencari kebenaran, itu dari bertahun-tahun ya sebetulnya, jadi sebenarnya makanya lucu kalau ada beberapa teman-teman yang masih di Jokam tuh bilang katanya gini, oh ini keluarnya nih karena terpengaruh sama JRK. Iya, tapi qadarullah memang pasti ada sih, ada ya istilahnya kliknya. Kita kalau lihat ya, jadi apa yang akhirnya membuat yakin bahwa oke,
kita harus lepaslah dari Islam Jamaah ini. Awalnya adalah pada saat akhirnya terjadi lagi statement waktu itu, jadi bahasanya bukan nonaktif ya. Apa ya? Saya bingung. Pemurtatan mungkin ya, dimurtadkannya 3 orang ustadz dari Islam Jamaah. Bapak Ustadz Khalil Bustami, Ustadz Abdul Aziz, dan Ustadz Abdullah Mas'ud. Nah, lagi-lagi kita juga nggak kenal sama mereka. Saya juga tahu Ustadz Khalil itu kan cuman ketemu, tapi memang saya pernah ya, karena ada beberapa haji juga pernah sama-sama sih. Jadi, tapi bukan kenal deket tuh, enggak. Nah, akhirnya saya cari tahu nih. Jadi, nomor 1 dari ketiga Ustadz itu siapa yang saya harus ketemu dengan pertanyaan tentang keamiran nih. Saya mau tanya nih, apa sih sebetulnya amir itu gitu loh. Saya mau tanya secara hukum sebenar-benarnya. Nah, tapi kesulitannya adalah saya mau hubungin kemana ya? Saya nggak tahu nomor telepon ketiga beliau ini. Saya juga nggak tahu alamat ketiga beliau ini. Saya nggak tahu, ngeblank karena kan gini. Bagi saya pada saat itu di Islam Jamaah, ketiga orang ini itu adalah orang-orang yang berada di area petinggi-petinggi Islam Jamaah gitu loh. Jadi nggak, kalau kita yang kami ya sekeluarga yang istilahnya bahasanya tuh ru'yah, bahasanya Jamaah tuh cuman orang-orang yang orang awam di Jokam ya, kita susah untuk bagi kita tuh kayaknya mereka bertiga kayak untouchable gitu loh, susah. Ini gimana sih cara ketemunya, intinya itu dulu. Akhirnya sampailah saya tahu ada satu komunitas bernama Manazil Ilmi. Saya sendiri nggak tahu ya, Yayasan Manazil Ilmi, apakah ini pesantren kah, apakah bentukannya, nggak ngerti sama sekali. Tapi yang saya cari tahu dari IG, dari Instagram, saya lihat di situ ada WhatsApp. Jadi nomor 1 ada nomor WhatsApp lah intinya ya, tanpa tahu alamat. Oke. Saya WhatsApp tuh, nggak dibalas. Adalah berkali-kali. Sampailah titik di mana saya akhirnya WhatsApp dibalas. Dan ditanya, ada apa ya, Ukti, keperluannya? Saya bilang, saya namanya Firlia, gini-gini dari Jakarta, gini-gini, keperluannya apa? Mungkin pada saat itu dari pihak kepengurusan Manazil Ilmi juga lagi, apa ya, tidak terlalu mau menerima ya, karena saya itu adalah masa yang amat sangat rawan mungkin ya, lagi krusial banget mungkin pada saat itu. Akhirnya sampailah di titik bahwa saya tahu alamatnya, dia kasih tahu alamat, tapi saya nggak pernah janjian nih sama bapak yang ada di WhatsApp. Oke. Sampailah di satu hari yang kita sepakati bertiga, artinya saya, suami saya, dan ibu saya, kita dengan tujuan mau ketemu dengan Manazil Ilmi, Bandung. Oke, berangkat bismillah ke Bandung. Gak ada, tidak ada apapun ya, yang ada cuman doa dan niat mencari kebenaran Allah. Bismillah, Bandung. Keluar nih. Rumah kami di Bintaro, sampailah Cilandak pada saat itu, kalau nggak salah ya, sampai Cilandak. Tiba-tiba saya baru kayak nyadar gini, ibu saya sih nyadar, loh ini kita mau kemana sih gitu? Lah kita mau ke, ya terus saya bilang, ya kita kan mau ke Bandung gitu kan, sesuai dengan kota. Loh ke Bandung apa ke Lampung? Di situ pun kita bertiga jadi heboh sendiri. Ke Bandung atau ke Lampung? Nah, Lampung ini adalah destinasinya Ustadz Abdullah Mas'ud ya. Yang saya sendiri nggak tahu nih Lampungnya di mana, nomor teleponnya juga nggak pernah tahu gitu loh. Nah kalau yang Bandung kan destinasinya jelas nih, sudah tahu ada alamat dan sudah pernah punya 2 kali kontak dengan WhatsApp-nya. Saya lupa pada saat itu bapak siapa ya gitu. Ini nggak tahu apa-apa kecuali ada satu plang. Lembaga Bahasa Arab, bahasanya gitu ya. Terus lupa saya namanya apa gitu ya. Kalau Lembaga Bahasa Arab Manazil Ilmi kalau nggak salah. Terus di bawahnya gini, cabang Natar Lampung. Wah udah, jadi modalnya cuman Google Maps, buka ada tuh gitu. Itulah yang membuat kayak oke, bismillah gitu istilahnya, make U-turn Lampung. Itu kan jadi kita beda tol tuh, muterlah.
Akhirnya destinasinya berbalik ke Lampung. Itu tanpa ada planning. Tanpa ada planning satu. Akhirnya kita nyebrang ya, masuk Bakahuni. Lagi-lagi cuman Google Maps itu. Karena memang dia kasih arahan banget gitu ya. Terus gitu, Natar, itu kan Natar kan istilahnya bukan di Tanjung Karangnya ya. Jadi itu kan ada jarak lagi. Keluar, Natar, sampailah di tempatnya. Plang yang selama ini saya lihat di YouTube tuh akhirnya ada di depan mata saya tuh. Jadi walaupun sempat kelewatan sih sebenarnya, suami saya sempat kelewatan, mundur lagi, balik lagi, ketemu. Nah, setelah ketemu di situ, tetap tuh bingung. Diam dulu lama, nggak mau turun tuh kita dari mobil, bingung. Ini kita mau ketemu siapa, mau ngomong apa, itu rasanya keringat dingin, takut. Begitu banyak pertanyaan yang ada di kepala saya juga ngeblank ya. Akhirnya udahlah bismillah. Saya lihat ada satu santri ya pada saat itu. Saya tanya, ini betul rumahnya Pak Abdullah Mas'ud kah? Atau ini lembaga yayasan kah? Atau apa? Oh iya katanya. Oh kita udah senang banget. Oke ini benar. Terus saya ketemu satu ibu-ibu yang ternyata ini kakaknya Ustadz Abdullah Mas'ud. Dan ibunya ini kan welcome banget gitu. Jadi kita girang banget kan. Oh ya udah nggak apa-apa masuk aja gitu. Sampailah akhirnya kita ketemu nih. Saya, suami saya dan ibu saya ketemu dengan Ustadz Abdullah Mas'ud. Oke, sampai akhirnya kita duduk di ruangan di dalam rumah Ustadz Abdullah Mas'ud, tetap gemeteran. Tiba-tiba keluarlah Ustadz Abdullah Mas'ud dengan welcome banget ke kita, dan Ustadz langsung bicara sama suami saya, langsung salaman, peluk suami saya. Oh kok datangnya duluan ya dari yang kita harusnya kan janjinya besok kalau nggak salah. Kok udah datang duluan? Nah disitulah saya langsung bingung, bengong dan nyadar bahwa ternyata Ustadz ini sedang menunggu satu tamu ya, satu keluarga lain yang dia pikir kita. Padahal bukan. Akhirnya barulah suami saya bicara bahwa kita ini benar-benar kita nomor satu minta maaf, istilahnya kita nggak telepon dulu kah karena memang kita nggak punya telepon, kita nggak menghubungi karena kita nggak ngerti apa-apa. Akhirnya membuat Ustadz bingung awalnya. Jadi Ustadz akhirnya tanya, jadi ini dari mana? Jadi kita bilang iya, kita jokam dari Jakarta. Ditanya jokamnya jokam mana gitu ya. Dia nanya tempat tinggal sih, kita bilang Bintaro, Jakarta Selatan, bla bla bla. Sampailah akhirnya, ya ini sebenarnya kita minta maaf juga nih sama Ustadz nih sekarang. Tanpa basa-basi, kita langsung tanya semua pertanyaan-pertanyaan yang pada dasarnya saya sudah tahu jawabannya. Artinya ini mengkonfirmasi. Dari banyak pertanyaan, alhamdulillah apa yang dijawab oleh Ustadz Abdullah Mas'ud itu adalah memang jawaban yang saya sudah dapatkan. Yang kami sudah dapatkan. Tapi ada satu nih pertanyaan tentang yang namanya apa itu keamiran. Dan apa itu sebenarnya fungsi amir yang sesungguhnya ya. Apakah benar amir dengan versi Islam Jamaah adalah yang dianggap benar atau memang justru kesalahan fatalnya ada di titik ini. Nah, awalnya Ustadz Abdullah Mas'ud bicara tentang paham takfiriyah ya, takfiri, menerangkanlah bahwa kesalahan utama di jokam itu adalah takfiri dan bla bla akidah ya, pastinya permasalahan akidah akhirnya takfiri bla 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 bla. Nah kita minta maaf akhirnya sama Ustadz maaf, kami sekeluarga kalau pemahaman itu dari dulu memang nggak ada Ustadz. Walaupun kita jokam akhirnya sampai 2019 itu berarti kita udah jokam 13 tahun apa berapa belas tahun ya? 14 tahun kalau nggak salah. Jadi sampai kita sekeluarga tahun ke-14 di jokam, kita itu nggak takfiri.
Intinya gitu loh. Artinya, dan itu yang suami dan saya terangkan bahwa kita sekeluarga tuh nggak ada pemahaman kayak gitu. Oh alhamdulillah kata Ustadz. Tapi kita uber lagi tuh. Kita uber dengan pertanyaan. Lagi-lagi tentang keamiran. Tapi Ustadz sepertinya tuh kayak masih, kalau bahasa kita, kenapa ya kok Ustadz nggak mau ngejawab ya? Saya tahu Ustadz, karena jawabannya tuh kemana gini. Aduh, saya bilang. Akhirnya tapi Ustadz selalu bilang, yang penting ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalian sekeluarga nggak takfir. Udah sampai kita sore di sana. Alhamdulillah sama Ustadz, jazakallah khair Ustadz, udah dikasih makan, dikasih apa. Pulanglah kita pamitan ya. Artinya kita nginep di Lampung. Ya maksudnya stay di salah satu hotel pokoknya. Kita pulang tuh untuk bawa selesai udah, yang penting seluruh pertanyaan udah clear, udah selesai, udah. Artinya kita pamitan total untuk kita pamit ya Ustadz kembali ke Jakarta. Ya, terus Ustadz bilang ya udah, yang penting semuanya udah apa ya istilah, udah clear ya, maksudnya udah nggak ada lagi kegelisahan apa-apa. Iya Ustadz gitu udah. Sampai di mobil, pada dasarnya saya masih, ini kan pertanyaan utama belum kejawab nih, udah sampai di hotel. Sampai di hotel tuh nggak tidur istilahnya. Wah kita bertiga, saya, suami saya dengan ibu saya, jadi kita discuss lah bertiga, bla 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 bla, segala macam. Sampai besok paginya saya bicara lagi sama suami saya, boleh nggak aku minta tolong sekali lagi, dianterin lagi ke rumah Ustadz Abdullah Mas'ud. Astagfirullahaladzim, kata lah kan kemarin kan udah selesai gini. No, saya bilang. Karena ini belum terjawab sesuatu permasalahan yang menurut saya ini yang paling krusial gitu. Ya udahlah, akhirnya sepakat kembali lagi. Jadi hari kedua tanpa ada planning, ya itu hari Sabtu ya, karena kita datang kemarin Jumat, Sabtu kita kembali lagi ke rumah Ustadz Abdullah Mas'ud. Sampai di sana Ustadz kaget, iya, karena kan kita udah pamit pulang, tiba-tiba nongol lagi. Dan disitulah akhirnya kita minta tolong sama Ustadz. Ustadz, tolonglah jawab pertanyaan ini. Siapa sebetulnya Amir? Dan apa fungsi Amir? Apakah dia syarat sah atau tidak sahnya Islam kita? Itu. Akhirnya Ustadz, saya ingat ya, face-nya Ustadz Abdullah Mas'ud itu akhirnya senyum-senyum. Pertamanya tetap nggak mau ngejawab juga. Terus gitu ya, dialihin kemana-kemana. At the end saya ngomong gini, Ustadz, pokoknya kalau Ustadz nggak mau jawab, kita nggak mau pulang dari rumah Ustadz. Please Ustadz, saya minta maaf, afwan, kami minta maaf, kami bertiga minta maaf, afwan. Kita akan tinggal di sini selama Ustadz belum menjawab yang sebenarnya, karena saya meyakini Ustadz belum menjawab yang sebenarnya. Alhamdulillah, akhirnya Ustadz menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kami bertiga tentang keamiran, amat sangat jelas, lengkap, komplit, Masya Allah, Tabarakallah, sempurna, clear lah di situ. Dan kita bertiga nangis di situ. Nangis karena kita akhirnya tahu bahwa titik di mana akhirnya kita tahu ini salah dan fatal. Oke, bukan salah sedikit-sedikit ya. Kita langsung menyadari bertiga itu bahwa kita di Jokam ini salah fatal. Walaupun dulu belum pinter-pinter amat tentang akidah dan segala macam, kita udah langsung bahwa ini salah di pondasi. Artinya saya langsung kebayang tentang rumah kan, nggak bener ini. Mau sekeren apapun bentuk bangunannya, kalau pondasinya berantakan, hancur. Big no nih, nggak bisa nih. Nggak bisa kita langsung tetap istilahnya stay on this, enggak. Bahasa kita bertiga ya akhirnya, tapi di luar Ustadz waktu itu kalau nggak salah lagi, jadi cuman kita bertiga, kita langsung kayak discuss sebentar, harus keluar immediately, secepatnya. Jadi itu ya, itu yang menjadi apa istilahnya, itu menjadi akhir daripada perjalanan kami sekeluarga di Islam Jamaah, dan menjadi awal titik di mana akhirnya
Allah membentangkan kebenaran yang sesungguhnya, di mana Allah betul-betul kasih taufik dan hidayah pada saat itu melalui Ustadz Abdul Mas'ud kepada kami sekeluarga. Dan titik itu di mana saya betul-betul bersyukur sama Allah. Oh, ini jawabannya. Bertahun-tahun saya cari. Bertahun-tahun saya belajar ya. Bertahun-tahun fight gitu ya. Artinya sendiri dengan keyakinan. Jadi pada saat itu, jadi sekian lama saya selalu meyakinin bahwa ini salah, ini salah, ini salah. Dan itu terbukti di hari itu. Gitu loh, Allah kayak membuat. Jadi layer-layernya bawang itu kayaknya clear semua. Saya ingat Ustadz kasih statement tuh adalah kebenaran itu seterang benderang matahari. Artinya malamnya bagaikan siang, seterang benderang matahari. Itulah kebenaran. Kebenaran tidak akan pernah tersembunyi dan kebenaran tidak akan pernah dibungkus oleh baju kebohongan. Itulah yang membuat titik di mana kami bertiga bersyukur sama Allah, pastinya nangis di situ, dan itu titik awal semangat kita untuk mencari begitu banyaknya ilmu-ilmu yang tertinggal yang hampir kita tidak pernah dapat selama kita di Islam Jamaah. Oke, setelah dapat pemahaman itu, apa nih perjuangan ini setelah pulang dari Lampung terhadap pemahaman yang mungkin kau punya saudara, punya kakak, punya adik, punya teman, atau yang lain-lain gitu. Gimana itu perasaan itu? Apakah sesegera mungkin pengen menyampaikan atau tetap pasti istilah pengen ngebunglon dulu? Yang pertama setelah pulang dari Lampung adalah yang terbersit di pemikiran saya adalah, pemikiran kami bertiga ya, artinya saya, suami saya, dan ibu saya adalah jalur penyelamatan keluarga terdekat. Wah, ini udah langsung nih terbentang nih. Jalur penyelamatan keluarga terdekat. Karena suka tidak suka kami juga punya keluarga ya, walaupun bukan keluarga besar ya. Jadi kami punya 2 keluarga. Jadi satu abang saya, kakak saya dari pihak suami, satu keluarga ya, suami istri dengan 4 anak, dan jalur adik saya, suami istri dengan 3 anak. Dan ada lagi satu ya, mertua dari adik saya, satu orang ya, ibu itu di daerah Sukabumi. Jadi itu tuh, dan masing-masing punya karakter personal yang berbeda-beda nih, dan saya tahu banget ya, karena ini kan yang satu abang, yang satu adik gitu kan, jadi kita udah tahu lah. Jadi yang menurut saya, dan ada keponakan saya satu yang kita sekeluarga apa istilahnya pondokan di pesantrennya Islam Jamaah di daerah Subang, Mazaya kalau nggak salah. Nah, itu sudah berapa ya, mungkin 3 minggu mungkin ya, kalau nggak salah sih. Nah, akhirnya hari pertama kita pulang, jadi sebelum sampai ke rumah tuh saya langsung ke rumah kakak saya, abang saya yang laki-laki, yang dari suami saya. Jadi saya bicara, saya ke sana, nomor 1 saya minta maaf. Karena kalau keluarga mereka tuh memang kita yang masukin ke Islam Jamaah. Jadi saya minta maaf banget, saya buka semuanya kebenaran ini. Pertama itu saya udah minta maaf, sudah ketakutan, saya nangis waktu itu. Tapi saya ingat bener ya, abang saya dan kakak saya yang perempuan. Pertamanya kayak bingung karena kan ada apa ini gitu. Saya terangin gitu tapi bingung, tapi alhamdulillahnya tuh mereka terima gitu loh. Mereka terima walaupun mungkin masih bingung ya. Yang penting ini terima dulu deh gitu, bukannya langsung yang against atau enggak. Yang penting terima dulu, tenang.
Terus saya langsung bicara tentang jalur penyelamatan keponakan saya, anaknya yang untuk kita segera keluarkan. Tapi waktu itu kan udah malam, ya udah oke. Rumahnya deket dari rumah saya, jadi kita pulang dulu. Besoknya saya ke sana lagi untuk saya bicara, dan akhirnya beda jeda di minggu itu, kalau nggak salah beda cuma 2-3 hari, abang saya sama kakak perempuan saya menjemput anaknya. Dan itu satu proses tersendiri ya. Karena suka tidak suka ponakan saya sudah masuk doktrin Jokam itu lumayan. Dan itu susah. Gitu loh. Jadi untuk menarik dari pesantren itu juga perjuangan sendiri. Tapi yang saya ingetin sama kakak perempuan saya dan abang saya, please jangan pernah tinggalin lagi. Pokoknya apapun itu, kalau emang susah tungguin sampai ketarik. Pokoknya kita sampai gini, please pokoknya tungguin. Sampai memang ketarik. Mau nanti anak ini nangis-nangis kayak apa, oke, itu nanti belakangan. Yang terjadi adalah nangis emang. Gak mau pulang. Sulit ya, mungkin karena memang doktrinnya udah masuk, dan mungkin dia juga udah happy kan ada teman-temannya di situ. Akhirnya keluar, udah pulang dengan alasan tersendiri lah ya. Tapi memang sebetulnya alasannya nggak bohong sih. Ini kan ponakan saya ini kan anak pertama ya, dimana dia punya 3 adik nih, dan mereka kan bondingnya tuh deket banget nih. Jadi waktu pesantren ini emang adik-adiknya nih nangis terus pengen masuknya pulang, pengen ya memang ya karena mereka bondingnya bagus banget ya sekeluarga. Jadi sebenarnya sih juga nggak bohong bahwa memang kebonding banget adik-adiknya tuh pengennya masnya tuh balik lah gitu, sekolah dari rumah aja, bukan yang kayak boarding school gitu. Alhamdulillah setelah pulang ayah sama ibunya, bapak sama ibunya bicara, ternyata memang betul doktrin itu udah masuk. Akhirnya sampai abang sama kakak saya yang perempuan bicara sama saya untuk bicara kepada keponakan saya ini, dan saya bicara memang. Ternyata saya tanya apa yang terjadi di sana. Oh iya memang ternyata ya, selain memang ilmu yang betul, tetapi doktrin itu jauh lebih kuat lagi. Yang ada satu sih saya yang tanya waktu itu sama keponakan saya. Karena yang Jokam ini kan artinya cuma dia dan ketiga adiknya ya. Kan yang Jokam kan cuma saya sekeluarga dan keluarga mereka. Kebetulan kan kita, saya dari sisi suami kan 6 saudara, kan artinya kan ada 4 lagi nih yang nggak Jokam. Dan secara bonding kita tuh alhamdulillah ya, sama sepupu-sepupu berarti dia dekat. Jadi saya tanya, Mas, kalau memang dengan doktrin di luar Jokam kafir, saya bilang begitu sama ponakan saya. Artinya saya sebutin nih satu sepupu yang deket banget sama dia. Apakah Mas anggap si A ini kafir? Nangis dia di situ. Nah itu yang akhirnya alhamdulillah ya Allah bukain gitu. Waktu ngobrol tuh memang juga dengan adiknya. Jadi saya bertiga ya. Saya, ponakan saya dan adiknya itu ya terbuka ya. Ya Allah semua, ini kan semua Allah yang membuka ini semua. Alhamdulillah akhirnya satu permasalahan itu selesai. Walaupun itu juga nggak mudah ya. Itu kan day by day itu kita kasih pengertian sampai lunturlah doktrin itu. Itu keluarga kita yang pertama. Keluarga yang kedua adalah keluarga adik saya. Suami istri dengan 3 anaknya. Qadarullah, alhamdulillah keluarga adik saya ini memang dulunya kategori yang gak pernah sambung. Jadi jarang banget kecuali hasda sekali-sekali. Jadi tentang 3 anaknya sih kalau kita bilang alhamdulillah selamat ya. Jadi gak ada doktrin-doktrin yang masuk, begitu pula tapi kita nggak tahu kan dengan posisi. Saya baru tahu setelah cerita. Ngobrol pelan-pelan, ternyata adik saya yang perempuan ini termasuk doktrinnya ternyata masuk yang agak kuat di titik keamiran, istilah titik keamiran itu. Dan itu nggak mudah. Jadi saya bicara kalau keluarga abang saya ini kan cuman memang sehari 2 hari selesai. Ini saya bicara sampai mungkin ada beberapa bulan. Itu bulan Agustus ya, mungkin 2-3 bulan akhirnya, tapi itu intens ya, by phone gitu kan, 1-2 bulan sampai banyak pertanyaan dari dia.
adik saya yang perempuan ini lumayan kritis. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak bisa jawab pada saat itu. Tapi titik itulah di mana akhirnya saya terus jadi tambah semangat untuk belajar. Biar saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dia, sampai akhirnya satu saat rupanya dia menggambarkan istilahnya kegelisahan dia itu dengan puzzle-puzzle gitu loh. Yang akhirnya dia telepon saya, dia bicara bahwa seluruh puzzle dia alhamdulillah komplit. Akhirnya dia bicara dengan saya, oke, unofficially gue keluar dari Jokam. Aduh, disitulah saya alhamdulillah ya, after 2 atau 3 bulan. Itu adik saya yang perempuan, adik saya yang laki-laki belum nih. Akhirnya, tapi ya artinya nggak beda jauh, tapi detik itu juga akhirnya kita bicara sama adik saya, akhirnya udah bicara, ya alhamdulillah di hari itu juga selesai. Terus permasalahannya adalah tinggal kita memberikan statement ke Jokam untuk bahwa kita udahan dari Jokamnya, back off dari Jokam. Sampailah akhirnya kedua belah keluarga kita ya, keluarga abang saya selesai, keluarga adik saya juga alhamdulillah. Terus ada satu orang ibu mertua adik saya pun akhirnya sudah, artinya mission complete nih, kita sekeluarga alhamdulillah udah keluar semua dari Islam Jamaah. PR-nya adalah bagaimana kita bicara ke kelompok masing-masing ya. Jadi kebetulan gini, saya dan abang saya terdaftar di satu kelompok, adik saya di kelompok sendiri. Adik saya akhirnya sudah bicara sama KI kelompoknya untuk keluar. Jadi keluar, dan nomor 1 abang saya juga, nah abang saya ini beda nih, pertamanya dia bilang pindah ya. Karena memang waktu itu kan mungkin kalau kita langsung bilang keluar kayaknya krusial banget jadi pindah. Nah, akhirnya saya bicara sama KI kelompok saya dan suami saya. Yang kebetulan sebenarnya ini sudah menjadi saya dengan keluarga KI kelompok saya ini benar-benar kita udah kayak keluarga ya. Jadi dan mereka sekeluarga memang juga baik semua. Mereka sekeluarga adalah berkarakter baik, sampai sekarang juga insya Allah alhamdulillah hubungan kami juga baik gitu loh. Saya tetap anggap ya mereka tetap nggak ada kita istilahnya cut off di masalah apa itu biasanya di blok gitu, enggak sama sekali. Sampai sekarang pun kita masih, walaupun jujur tambah lama tambah jarang ketemu ya, tapi dulu sih waktu keluar pun kita masih sering teleponan, masih sering ya adalah ketemu beberapa kali ya. Terutama saya sama ada teman saya. Nah akhirnya sampailah saya bicara, suami saya bicara, kita ketemu sama Pak KI kelompok sekeluarga, dan saya dan suami saya kita bicara bahwa ini bukan keputusan yang tiba-tiba. Ya karena memang saya nggak bohong kan, artinya dari awal ini proses belajar saya yang panjang ya, bertahun-tahun. Tapi memang kalau ditanya bahwa mengerucutnya adalah di Ustadz Abdullah Mas'ud itu, dan pada saat ketiga orang ini keluar, itu memang iya, itu qadarullah kan. Tapi artinya apa yang saya pelajari selama ini tuh ya bukan sesuatu yang kayak mungkin kalau bagi orang, oh itu terpengaruh. Kalau terpengaruh kan artinya gini, ngomong sama itu sedikit selesai gitu. Ini kan enggak, ini kan memang kita, jadi kalau ditanya sih sebetulnya ya kan alhamdulillahnya kan sekarang dengan era digital informasi yang begitu terbuka ya. Saya itu sebetulnya banyak belajar itu dari tulisan-tulisan Masai-Masai di Mekah, yang saya pikir tadinya semuanya itu berbahasa Arab dengan tulisan Arab gundul yang saya nggak ngerti apapun. Ternyata kan ada English version dari bahasa Inggris pun, ada beberapa buku yang terjemah bahasa Indonesia gitu kan. Cuman kan kalau di Jokam dibilangnya kan kitab-kitab karangan, jadi kita nggak bisa belajar, nggak bisa baca. Nah tapi setelah kita punya itu dan kita begitu banyak buku-buku akidah yang paling dasar, artinya ya walaupun itu kadang-kadang susah sih untuk dengar, tapi yang paling dasar, apalagi terus kita punya begitu banyak ustadz-ustadz sunnah
kajian-kajian ya akhirnya memang itu terbuka gitu ya. Jadi kalau dibilangin awalnya istilahnya saya belajar dari mana? Ya dari situ gitu loh. Dari buku-buku. Jadi kalau ditanya belajarnya dari kitab-kitab karangan dong. Iya emang benar dari kitab-kitab karangan yang ditulis oleh ulama-ulama itu gitu kan. Terus belajarnya lagi juga dari masai-masai di Saudi yang sudah ditranslate ke bahasa Inggris ataupun di bahasa Indonesia, dan dari ustadz-ustadz sunnah yang ada. Jadi kalau saya bisa sebutkan Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq, Ustadz Nuzul, Ustadz Yazid, banyak jadinya ya semuanya. Ustadz Riyad Bajri, Ustadz Zulkarnain, banyak. Saya belajar di banyak. Nah, kalau ada pertanyaan, tapi yang itunya adalah ketiga ustadz itu, ya memang saya harus verifikasi kan ketiga ustadz ini. Karena kan penyimpangan di Islam jamaah ini bisa terjawab dengan ulama atau ustadz yang memang juga Islam jamaah. Siapa yang lebih tahu seluruh penyimpangan secara hukum syar'inya di Islam jamaah? Kita ngomongin semua ustadz. Siapa yang paling tahu? Ya ketiga ustadz ini. Udah pasti. Walaupun ustadz-ustadz lain itu pasti tahu penyimpangannya, tapi yang paling tahu details, apalagi kalau misalnya kita ya testimoninya Ustadz Holil, Ustadz Aziz, Ustadz Abdul Masud udah banyak di YouTube ya. Jadi kalau mau lihat dan didengar itu udah sangat jelas gitu, clear lah penyimpangannya. Oke. Setelah pamitan, hijrah gitu ya, ada ini enggak? Ada pelakuan-pelakuan yang aneh atau statement-statement atau istilahnya mungkin di blok nomornya atau dituduh apa gitu, mungkin bisa diceritakan? Ya kalau alhamdulillah untuk keluarga kami mungkin kayak persekusi gitu memang nggak ada ya. Tapi kalau di blok nomor ya di blok ada yang blok nomor. Jadi 50-50 lah. Ada teman-teman kita yang jokam itu masih berkomunikasi banyak-banyak. Tapi sebagian besar ngeblok ada juga ada gitu loh. Terus sampai sih ke telinga saya bahwa ceritanya dengan keadaan ini versinya Jokam ya, artinya Jokam berstatement gitu. Tapi saya nggak tahu benar, tapi ini sampai ke telinga saya bahwa saya minta cerai dari suami saya karena yang istilahnya pada awalnya gitu kegaduhan keluarga besar saya ini justru awalnya tuh dari suami saya gitu loh. Jadi kalau versi Jokam tuh yang saya tahu ya, versi Jokam itu menilai bahwa keluarga besar saya keluar. Kenapa saya bilang keluarga besar? Ya paling nggak kan kita ada 3 keluarga nih ya. 3 keluarga ini keluar karena awalnya adalah suami saya nih, ya istilahnya yang benar-benar kalau gini, biang keroknya. Padahal sebenarnya yang biang keroknya itu adalah saya memang kan, karena kalau tadi saya udah bicara ya dengar testimoni saya udah lama ini gitu ya. Saya udah lama dan saya lupa ya. Itu di setiap kali saya belajar atau saya baca kitab atau saya baca buku itu pasti ada 3 orang loh yang saya selalu ngomong. Nomor 1 sebenarnya paling sering juga ibu saya. Ibu saya selalu ngomong gini. Saya bilang gini sama ibu saya, "Ma, saya bilang nih, saya belajar ini gini." Jadi saya bilang, aku yakin ya, Ma, ini kayak ini Jokam nih salah. Apa jawaban ibu saya? Ibu saya selalu ngomong gini, "Iya, Mama juga yakin salah. Tapi kalau misalnya kita nggak di Jokam, gitu loh," kata ibu saya. "Terus kira-kira kita harus belajar kemana ya?" Karena waktu itu kan misalnya kita kan masih ngeblank banget ya. Itu kalau dari ibu saya. Jadi dia pun meyakini bahwa ini salah gitu. Kalau suami saya itu baru terakhir-akhir sih yang dia akhirnya memang dia yakini Jokam ini banyak salah, dan justru dia orang nomor 1 yang paling support saya sampai detik ini untuk terus belajar. Jadi dari titik di mana dia meyakini Jokam banyak salah, akhirnya dia bilang, "Kamu harus banyak belajar ya." Maksudnya kita berdua harus banyak-banyak belajar ya untuk kebenaran ini.
Nah, setelah belajar menemukan kebenarannya Allah, terus juga kita sekarang beribadah langsung ke Allah, gimana perasaan hati Uti? Oke. Eh, Akhirnya saya masuk pada periode selesai dari Islam Jamaah ke satu komunitas Islam yang sebenarnya. Ya, saya awalnya bersyukur pasti, awalnya akhirnya tambah meyakini bahwa oke, ternyata belasan tahun di Jokam hampir, maaf ya, afwan nih saya jadi nyebut, hampir tidak ada ilmunya, terutama tentang akidah ya, dimana kita tahu akidah itu adalah pondasi ya, benar-benar kalau bahasanya ustadz-ustadz itu adalah kan batang, berarti ini akarnya gitu loh. Jadi yang kita omongin ini pondasi rumah, akar dari pohon gitu loh. Jadi sesuatu yang paling mendasar, mandatori. Nah, ini yang membuat setelah belajar ini ya, itu punya feel yang amat sangat beda pada saat dulu di Jokam. Bahasa yang paling mudah adalah di mana saya baru mengenal siapa Rob saya, di mana saya baru mengenal siapa itu Rasulullah SAW, dan di mana saya baru mengenal apa itu agama saya. Jadi saya jadi bicara sama suami saya, ini benar-benar jadi kayak mu'alaf ya, benar-benar menemukan sesuatu yang baru, yang akhirnya jadi saya bisa bilang, Allahu Akbar gitu loh, bahwa ini bener-bener, saya tuh sering ngomong, kadang-kadang ya kalau baru kajian bahasa paling gampang ya gini ya, satu hadis nih ya dibahas di satu kajian, saya sampai gini, ya ampun, Allah, bahasanya kan Masya Allah, tabarakallah, Allah Akbar, cuman kalau bahasa gampang gini, keren banget gitu loh, ini keren banget dia bisa ngebahas sampai sedemikian details dan menjadi sesuatu yang menarik gitu. Jadi kalau kajian tuh 1,5 jam, itu saya jadi pusingnya malah gini, kok udah selesai aja sih, cepet banget gitu. Dimana rasa itu tidak pernah ada waktu di Jokam, asli nggak pernah ada, saya nggak bohong. Saya nggak tahu ya kalau teman-teman Jokam yang lain, tapi kalau itu terjadi di saya nggak ada. Jadi waktu zaman di Jokam dulu, begitu saya baru masuk, saya duduk, yang saya udah liatin itu jam di masjid. Aduh, 5 menit lama banget. Ya ampun, baru 10 menit. Lihat, ya Allah 15. Jadi begitu terus waktu di Jokam. Karena ternyata memang bukan ilmu yang kita dapetin ya. Kalau di Jokam itu memang doktrin. Tapi kalau sekarang di kajian-kajian keilmuan ustadz siapapun itu ya, ustadz sunnah. Apapun itu, entah itu kita lagi kitab fikih, apalagi akidah. Saya benar-benar interest banget sama yang namanya akidah nih. Karena begitu tahu bahwa hancurnya Jokam ini di akidah, jadi saya uber banget itu ya. Saya nggak bilang bahwa ada beberapa fikih kalau di Jokam ya hampir, artinya ada salahnya tapi mungkin nggak terlalu ya. Tapi kalau yang paling berantakan itu kan kalau di Jokam kan akidah ya. Yang paling berantakan tuh akidahnya tuh. Berarti akarnya tuh berantakan kan. Walaupun fikihnya juga bukan berarti benar semua gitu. Tapi yang paling akhirnya membuat saya semangat dan bagi saya ini pelajaran yang amat sangat menarik itu ya akidah. Gitu. Karena saya jadi tahu gitu loh. Sumbu-sumbu kesesatan tuh ada di mana. Warna-warni kesesatan tuh ada di mana gitu. Jadi itu memang sesuatu yang akhirnya jam nggak pernah dilihat. Begitu selesai selalu gini, ya ampun udah selesai aja. Itu yang rasa itu yang menjadi pembeda antara dulu di Jokam dan sekarang. Rasa itu yang nggak pernah, artinya nggak pernah didapetin waktu di Jokam. Gimana hubungan beribadah sama Allah?
Jadi dari seluruh perjalanan sampai detik ini, ujungnya adalah bagaimana rasa kita, bagaimana koneksi kita dengan Allah ya, Rabbul Alamin. Itu sesuatu yang amat sangat jauh berbeda. Itu awal saya udah bilang ya, bagaimana saya baru mengenal siapa itu Rob saya, apa itu sifat-sifatnya, bagaimana Allah betul-betul menyentuh setiap sendi detik-detik kehidupan kita gitu. Ini satu pengalaman yang pasti semua orang ya, kalau menurut saya ya, dari Jokam akhirnya keluar, pasti punya satu pengalaman konektivitas dengan Allah yang jauh berbeda. Saya yakin ini tuh. Sorry, Afwan, maaf bukannya kita mengganggu teman-teman yang masih di Jokam ya. Cuman artinya doktrin yang masuk itu amat sangat mempengaruhi bagaimana hubungan kita dengan Rob kita. Yakin. Saya yakinin itu. Dan itu memang terjadi. Karena apa? Karena memang yang terjadi di dalam Jokam itu kan adalah doktrin by doktrin by doktrin gitu loh. Bukan ilmu yang sesungguhnya yang masuk ke kita. Jadi walaupun oke, kita bilang oke, sholatnya sama, tapi itu tadi rasa itu nggak pernah ada. Gimana bisa doa yang akhirnya memang connect sama Allah, zikir, hampir semua ibadah. Karena apa? Ya karena memang landasan dari semuanya adalah ya itu tadi, akidah yang benar. Jadi tidak ada ibadah bisa berjalan benar jikalau memang kita berdiri di akidah yang salah. Jadi kita mau beribadah dengan baik ya, akidahnya juga dulu harus benar. Buat pesan-pesan teman-teman yang masih di Jokam atau yang sudah hijrah atau orang awam. Oke. Bismillah, satu-satu ya. Yang pertama adalah buat teman-teman mantan Islam Jamaah. Yang pertama adalah kita harus syukuri atas hidayah taufik yang Allah kasih ke kita. Bagaimana cara kita bersyukur? Yang pertama adalah harus betul-betul mengejar begitu banyak ketertinggalan kita terhadap ilmu. Jadi itu dulu. Harus punya niat yang teguh, semangat untuk mencari ilmu. Oke. Berdasarkan pengamatan, ini memang saya secara personal ya, bisa jadi salah, tapi berdasarkan pengamatan yang ada di teman-teman mantan, ini kan bisa terbagi di berbagai macam nih ya. Ada yang begitu keluar ngerasa bahwa begitu capeknya di Jokam berpuluh tahun, berbelas tahun, jadi ini waktu untuk santai dulu ah. Ada nih komunitas dan kelompok yang kayak gini nih, ada banget. Oke. Yang kedua, ada yang memang merasa bahwa begitu keluar ini waktunya untuk berbenah diri. Artinya, yuk kita belajar sama-sama. Tapi bingung mau kemana. Oke. Yang ketiga adalah golongan yang alhamdulillah dengan doa yang kuat sama Allah, minta kebenaran, next step-nya kita kemana, akhirnya memang sama Allah dikasih petunjuk ke jalan yang benar, belajar dengan benar, dan akhirnya mendapatkan satu titik, yaitu tadi, ketenangan hati. Gitu. Nah, untuk teman-teman mantan yang masih ada di kotak santai dulu ingat bahwa apa yang Allah kasih
tidak diberikan kepada semua orang. Ingat, kita termasuk orang-orang yang Allah pilih, diangkat dari kesesatan Islam Jamaah. Jadi, jangan pernah bikin sisa umur hidup kita yang kita nggak pernah tahu. 1 hari lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, atau mungkin 1 jam lagi. Hanya dengan kata-kata, ya udah cukup capek kan belajar di Jokam, ya sekarang nyantai-nyantai dulu. Enggak. Kedua, buat komunitas kotak yang masih kebingungan. Intinya, hayu belajar dari yang paling dasar, yaitu akidah. Oke, di mana banyak kebingungan-kebingungan yang ada di depan mata kita. Ini semua golongan bisa bilang, sebelah tangan gue Al-Quran, tangan kiri gue hadis, gue yang paling benar, ini bendera merah. Satu lagi bendera itu paling benar. Wah, semua golongan bilang paling benar. Oke, patokan yang paling mudah untuk dipahami. Kita punya 3 ustadz yang backgroundnya memang Islam Jamaah, dan sudah keluar mencari ilmu. Kebetulan 3-tiganya di Ma'had Haram ya. Jadi keluaran Masjidil Haram. Jadi tolong untuk pakai, untuk mudahnya ya, cari referensi dari mereka. Gitu. Karena begini, kalau ditanya kepada saya dan keluarga, sekarang jadi ngajinya kemana? Kan pasti, karena kan semua pasti punya labelisasi ya, apapun itu. Kalau saya bilang, oke, kita sekeluarga ngajinya di sunnah, di salafi, bahasanya salafi. Salafi sendiri adalah sesuatu yang memang sudah menjadi momok buat Jokam. Karena memang dari dulu kita didoktrin jelek tentang salafi itu sendiri. Padahal kita nggak ngerti apa sih sebenarnya salaf itu. Oke? Ada yang bilang salaf itu golongan juga. Ada yang bilang salaf itu mungkin organisasi. Hayu belajar. Yuk kita belajar. Apa itu salaf? Awalnya belajar akidah dulu. Jadi kita baru tahu apa sih sebenarnya salaf. Golongan kah? Organisasi kah? Seperti Jokam kah? Sampai kita akhirnya menemukan di satu titik bahwa oke, kita berdiri dan berjalan di path yang benar. Kita berdiri dan berjalan di jalur yang benar. Kalau ditanya siapa pemimpin di depan kita nih? Kalau Jokam kan bilangnya Pak Amir nih. Oke? Jokam kan tetap bilangnya, kan Jokam punya Amir kan? Kalau ditanya nanti di padang mahsyar nanti, kita di belakang bendera siapa? Kita harus bisa bilang ya, kita akan ada di belakang benderanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti track ini apa? Track ini tracknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya. Jadi, ayo kita belajar. Bukan saatnya lagi untuk buang-buang waktu. Bukan saatnya lagi buat bingung. Karena semua keilmuan sebegini terbukanya di era istilahnya sosial media yang begitu canggih sekarang ini. Ada kebingungan via channel Kawan Hijrah, admin membuka pertanyaan-pertanyaan, admin juga bisa mengarahkan, bisa memberi koneksi mungkin ke 3 ustadz kalau memang ada pertanyaan untuk para mantan-mantan. Seperti itu. Jadi intinya jangan buang-buang waktu. Kita nggak pernah tahu Allah kasih sisa umur hidup kita berapa. Belajar di track yang benar. Cari kebenaran itu dengan semangat. Dan diawali nomor 1 dengan doa. Minta sama Allah. Nyusruk dulu nih di sejadah. Minta. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang punya niat tulus ikhlas untuk mencari kebenaran. PS, notes buat teman-teman mantan,
please kalau bisa tolong lihat kajiannya sahabat Salman Al-Farisi. Banyak meaning di sana buat kita-kita ya. Artinya banyak semangat dari kisah Salman Al-Farisi untuk itu loh, pencari kebenaran sejati. Oke, yang kedua, untuk teman-temanku, rasa keluarga yang aku sayangi, yang masih qadarullah ada di dalam lingkungan Islam Jamaah. Buat semua teman-teman yang memang aku anggap udah seperti keluarga sendiri, yang meyakini kebenaran Islam Jamaah, yang memang berada di dalam Islam Jamaah, betul-betul niatnya tulus karena Allah, coba untuk betul-betul membuka hati dan pikiran sedikit saja. Maaf, saya nggak bisa bicara dalil karena level 3 ustadz kita aja yang bicara dalil, Jokam pasti punya dalil bantahan. Bicara tentang keilmuan, Jokam ngerasa punya keilmuan yang lebih. Ini menjadi sulit dan susah. Tapi coba kita bicara dengan logika sedikit aja. Mudah-mudahan dengan ada 2 logika ini bisa membuka ya, atas izin Allah. Atas izin Allah ya. La haula wala quwata illa billah. Bahwa coba direnungkan, kalaulah memang Jokam ini benar, anggap memang benar. Tolong speak up, berani keluar, tidak tersembunyi, terutama Bapak Imam Jokam. Hayo, kalau memang kalian semua menganggap bahwa ini benar, karena saya yakin gini, dalam satu keluarga Jokam, itu rata-rata keluarga besar tuh bukan Jokam. Memang ada yang memang dari dulu keluarga, tapi banyak kan yang keluarga besarnya bukan Jokam. Artinya, maaf, kadang-kadang ada yang orang tuanya belum Jokam, ada yang adik kandung, kakak kandungnya belum Jokam, om tantenya, paman bibinya belum Jokam, ataupun teman-teman tersayang, sahabat, tetangganya belum Jokam. Kalaulah memang ini benar, kenapa tersembunyi? Please, kebenaran harus tersampaikan. Speak up, harus berani keluar. Tidak ada satupun kebenaran yang tersembunyi, apalagi di atas namakan Al-Quran dan hadis. Contoh ya, kita sama-sama tahu, Jokam selalu ngomong seluruhnya dinisbatkan ke Al-Quran dan hadis. Contohnya Rasulullah SAW. Sekarang kalau memang punya contohnya Rasulullah SAW, artinya pernah nggak Rasulullah menyembunyikan kebenaran agama ini? Benar nggak? Walaupun kita fight on di depan kita nih sama siapa? Nasrani, Yahudi, kita berani speak up, kita berani argumen. Karena agama kita ini ilmiah. Jadi bisa dipertanggungjawabkan dengan logika, apalagi dengan dalil. Nomor 1 dalil nih. Kita nggak pakai akal, ada dalil nih di sini. Jadi tolong buktikan kalau memang kalian semua menganggap ini benar. 1 aja. Jangan pernah berbohong dengan 1 statement, kami tidak memiliki imam, kami tidak memiliki amir. Tolong betul-betul kalian benar-benar harus berani bicara dan bersuara bahwa kalian benar dan kalian punya imam, kalian punya amir, kalian buktikan secara keilmuan bahwa kalian benar, dan kalian berani berbicara terbuka, berani benar-benar terbuka untuk semuanya, untuk mengajak ke jalan kebenaran yang selama ini kalian yakini. Oke? Pertama, kebenaran tidak boleh tersembunyi. Kedua, kebenaran lagi-lagi tidak boleh dibungkus dengan kebohongan dalam alasan apapun.
dalam baju bernama apapun, bitonah, whatever, apalah namanya. Oke, karena lagi-lagi tidak pernah sedikit pun contoh kita Rasulullah SAW mengajarkan membungkus kebenaran agama kita dengan berbohong. Tidak ada satu riwayat pun, dalil pun seperti itu. Oke, jadi kalaulah kalian tetap menganggap ini benar, akan kalian pegang terus sampai mati nanti. Ingat, harus bisa paling tidak di dunia ini dipertanggungjawabkan dengan apa? Terbuka, keluar, jangan pernah tersembunyi, dan jangan pernah berbohong. Oke, jadi mudah-mudahan itu kami-kami yang sudah di luar ini pada dasarnya insya Allah kita tetap mendoakan bahwa semua ini memang seluruh hati manusia itu Allah ya, yang semua itu digenggam oleh tangan-tangannya Allah. Jadi kita yakin selama kita yang sudah di luar ini betul-betul niat tulus ikhlas untuk mendoakan seluruh keluarga-keluarga kita yang masih ada di dalam Islam Jamaah, seyakin itu pula saya bahwa akan begitu banyak lagi gelombang-gelombang hijrah ke depannya. Amin, Allahumma amin. Yang terakhir adalah untuk kalangan awam yang sama sekali tidak tahu Islam Jamaah. Mudah-mudahan video-video testimoni yang kami buat yang ada di YouTube channel ataupun di Instagram, semuanya ini bisa membuka wawasan bahwa ada satu komunitas bernama Islam Jamaah yang terus-menerus berganti nama. Oke, ada 9 ganti namanya. Di antaranya ya, Lemkari, ada juga Yakari, Darul Hadis, dan lain-lainnya. Mungkin kalau sekarang saya ngomong Islam Jamaah, yang sekarang tuh organisasinya bernama apa sih? LD11. Udah kebaca ya, LD11. Nah, tolong hati-hati. Orang-orang di dalamnya adalah orang-orang baik. Orang-orang yang ada di dalamnya orang-orang baik. Tetapi pemahaman dan doktrin yang diajarkan di dalam komunitas mereka adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bertolak belakang dengan apa yang kita yakini di Al-Quran dan di hadis. Jadi, bila bertemu atau memiliki teman, saudara, tetangga yang memang berpemahaman Islam Jamaah, kalau memang memungkinkan, ya bisa sama-sama diberikan pemahaman bahwa harusnya mereka tidak ada di dalam situ. Intinya hati-hati karena komunitas ini dibungkus dengan berjuta kebaikan yang di dalamnya terdapat doktrin-doktrin yang menyesatkan. Jadi sekali lagi, orang-orangnya adalah orang-orang yang baik. Orang-orangnya adalah orang-orang yang baik dan berkarakter baik. Tetapi pemahamannya secara akidah itu sudah rusak. Yang akhirnya membuat orang-orang yang berkarakter baik ini menjadi karakter-karakter yang buruk. Yang paling mudah, Islam Jamaah mengkafirkan orang-orang di luar golongan dan kelompoknya. Contohnya sudah banyak ya. Islam Jamaah
tidak akan pernah mau menikah dengan orang di luar Islam jamaah. Kalau bertemu dengan jodoh orang di luar Islam jamaah, harus dijadikan Islam jamaah. Dan harus melalui proses pernikahan versi mereka. Nikah dalam, baru nikah luar. Kedua, Islam jamaah tidak akan pernah mau sholat di belakang imam yang bukan Islam jamaah. Oke. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Tapi itu mudah-mudahan yang bisa menjadi patokan istilahnya orang-orang awam yang memang benar-benar tidak mengetahui apa itu sebetulnya Islam jamaah. Karena kalau bertetangga dengan masjid-masjid Islam jamaah, itu kan sebenarnya yang terlihat fine ya, nggak ada masalah. Tapi kalau mau coba deh. Jadikan kalian semua orang awam menjadi imam di sana. Mereka nggak akan mau. Dan mereka nggak akan kasih. Oke? Ataupun kalau akhirnya kalian menjadi imam, mereka akan sholat yang munfarid itu. Sholat sendiri. Tapi kalau memang mau coba, boleh nggak kita orang luar jadi imamnya? Tapi jangan cuma sekali. Bilang misalnya 5 kali Jumatan. Atau enggak mungkin setiap harinya. Pastinya sih kayaknya nggak akan mau. Oke, mudah-mudahan itu aja yang bisa saya sampaikan. Testimoni saya ini memang berdasarkan apa yang telah saya alami. Jadi sama sekali tidak ada rekayasa atau apapun. Ini murni untuk membuka hati, terutama teman-teman keluargaku tersayang yang masih ada di Islam jamaah, bahwa kita tetap menunggu kalian di rumah ini, di rumahnya kaum muslimin. Kami mantan-mantan Islam jamaah menunggu kalian untuk kembali ke dalam pelukan kaum muslimin yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.